Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad ibadi fillah, ya'adhanillah wa yakum. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan kali ini teman-teman ya, yang akan kita bahas masalah tahlilan dan kunut subuh di seputaran Muhammadiyah. Dan sebelum saya mulai video ini, perlu saya disclaimer dulu bahwa tidak ada di sini menyudutkan ormas manapun. Saya hanya berbicara tentang ormas Muhammadiyah saja, yang mana saya jumpai di sosial media yang katanya Buya Hamka itu melakukan kunut subuh dan tahlilan atau maulidan setelah Buya Hamka tersebut membaca 1000 kitab. Apa benar seperti itu teman-temannya? Nampaknya saya kurang yakin dengan berita-berita yang seperti itu yang diunggah di sosial media yang katanya Buya Hamka setelah membaca 1000 kitab itu melakukan kunut subuh dan acara maulid Nabi. Karena realitanya Muhammadiyah itu sangatlah anti teman-temannya dengan sesuatu yang perkara bid'ah atau sesuatu ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena patokan mereka yaitu adalah himpunan putusan tarjih. Jadi Muhammadiyah tersebut itu lebih condong kepada himpunan putusan tarjih tersebut. Yang jelas-jelas di dalam HPT tersebut teman-temannya, kunut subuh dan maulid Nabi memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau dikategorikan sebagai bid'ah. Dan di sini teman-temannya kita simak obrolan seorang yang penting nih di dalam ormas Muhammadiyah. Beliau ini Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Beliau salah satu pengurus Muhammadiyah dan beliau ini sosok yang cukup penting teman-temannya di ormas Muhammadiyah tersebut, yang menceritakan bagaimana kisah Buya Hamka. Apakah benar Buya Hamka tersebut melakukan kunut subuh dan acara maulid Nabi setelah membaca 1000 kitab? Coba mari kita simak sampai selesai teman-teman ya, agar tercerahkan. Namun sebelumnya teman-teman ya, di dalam video ini saya tidak membahas ormas manapun. Saya hanya membahas di seputar ormas Muhammadiyah saja. Coba mari kita langsung simak videonya. Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya kedatangan Ustadz Zulkarnain karena di sini ada materi yang sangat-sangat penting. Sebenarnya ini adalah materi yang sangat lama ingin saya bahas. Namun karena materi ini perlu pembahasan yang detail, karena kalau saya pribadi menjelaskan kurang cocok lah, karena bukan bidangnya di situ. Dan ini kebetulan juga teman-teman adalah konten podcast Heri Plus pertama. Dan alhamdulillah beliau sebagai pengisi perdana dari konten Heri Plus. Dan konten ini saya beri nama Sudut Pandang, karena setiap materi yang kita ingin bahas akan meminta sudut pandang dari narasumber yang saya undang. Dan siapakah narasumber-narasumber yang akan saya undang berikutnya? Silakan kalian tunggu. Oke, di sini Ustadz sangat ramai. Ada orang-orang memperbincangkan tentang Buya Hamka, mengenai dia yang mengerjakan amal bid'ah, mengenai dia yang berbaiat ke atau dibaiat ke salah satu thariqah. Dan sekarang kita akan bedah ini secara mendetail dari akarnya. Sekarang boleh Ustadz jelaskan sebagai sosok tokoh ya. Beliau ini sudah saya perkenalkan sebelumnya kalau beliau adalah Ketua Majelis Tarjih, Majelis Tarjih Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pondok Melati. Nah, biar beliau sendiri yang menjelaskan. Sekaligus sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jati Cempaka Pondok Ude. Ya. Kemudian sebagai Dai MUI. Karena bersertifikasi. Masya Allah. Jadi beliau salah satu tokoh di Muhammadiyah. Jadi beliau untuk menjelaskan siapa Buya Hamka dan bagaimana perjalanan Buya Hamka dalam mendakwahkan Islam atau Muhammadiyah, beliau yang lebih berkenan. Silakan Ustadz jelaskan bagaimana dan siapa Buya Hamka. Terutama kita itu mengenal sebuah buku yang ditulis oleh sahabat saya sebagai bentuk disertasi gitu ya. Ada bukunya? Ada bukunya. Kemudian juga sebuah buku yang bestseller, itu ada sebuah buku bestseller, Manhaj Salaf Buya Hamka, itu judulnya itu. Manhaj Salaf Buya Hamka, dan itu beredar di berbagai toko-toko buku, termasuk Gramedia itu. Masya Allah. Sampai sekarang masih diperjualbelikan? Masih termasuk bestseller. Allah. Penulisnya kalau tidak salah Muhammad Yasin namanya itu. Orang Muhammadiyah? Orang Muhammadiyah. Masya Allah. Nah, dalam paparannya kita tahu Buya Hamka ini dibesarkan di lingkungan seorang ulama, bapaknya sendiri namanya Muhammad Rasul. Jadi dari bapaknya ini banyak mengenal ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunnah. Karena kalau kita lihat Sumatera Barat, terutama di daerahnya Buya Hamka itu sendiri, betul, itu seluruh dari marga di Buya Hamka ini adalah termasuk marga yang paling taat beribadah. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam banyak baca sejarah ataupun yang juga ditulis oleh Muhammadiyah, keketatan dalam mengawal akidahnya Buya Hamka ini dilakukan oleh bapaknya, ayahandanya sendiri itu Haji Rasul. Haji Rasul. Dan beliau pun ketika
menurut kisah Buya Hamka sendiri, Iya. untuk mengetahui siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Rasul itu sampai mengintip bagaimana sholatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan Sampai mengintip? Iya, sebelum menjatuhkan pilihan masuk Muhammadiyah itu. Allah, sampai seperti itu? Ya, seperti itu dilakukannya. Apakah orangnya ahli sholat atau enggak? Nah, di sini juga ini teguran kepada warga Muhammadiyah ya. Ya. Jadi kalau itu warga Muhammadiyah tidak suka sholat di masjid, nah ini termasuk orang yang dikritisi oleh Haji Rasul. Nah, berkaitan dengan Buya Hamka sendiri, kalau melihat dari kematangan Buya Hamka, memang adalah sebuah pendidikan yang diwajibkan oleh ayahandanya sendiri. Di samping beliau juga banyak mengadopsi pelajaran dari pesantren yang ada di Sumatera Barat ketika itu. Hanya saja Buya Hamka ini memang tidak melalui sebuah proses pendidikan resmi. Oke, jadi menempuh pendidikan dari mana, Bu? Pendidikan Buya Hamka ini otodidak. Otodidak. Ya, Kenapa bisa otodidak. disebut otodidak? Ya, karena beliau saja bagaimana bisa menjadi seorang profesor Buya Hamka gitu. Ya. Bagaimana beliau bisa menjadi seorang dokter Buya Hamka. Semuanya kan honoris causa itu. Oke. Karena kecerdasan dan kepandaiannya, bahkan beliau dinobatkan sebagai ketua Majelis Ulama pertama di Indonesia waktu itu. Pada tahun berapa itu? Di tahun awal-awalnya berdirinya Majelis Ulama Indonesia, itu zaman Pak Harto masih. Mungkin di tahun 70-an. 70-an ya? 70-an ya. Oke, Itu luar baru biasa. adanya Majelis Ulama Indonesia gitu. Jadi Buya Hamka sudah ditarik Iya. untuk masuk ke Majelis Ulama Nah, dari Indonesia itu. kisah Buya Hamka mengapa kemudian Buya Hamka berhenti dari Majelis Ulama itu karena ada masalah Iya. yang menurutnya bertentangan dengan akidah gitu. Bertentangan dengan akidah yang dimaksud? Ya, akidah Islam, dan itu berkaitan misalnya dengan yang biasa dirayakan oleh orang-orang di luar Islam itu. Misalnya mengucapkan hari Natal dan Hari sebagainya. Natal. Itu sempat membuat Buya Hamka berpikir gitu. Nah, ini juga sempat viral beberapa hari ini, Ustaz. Yaitu mengenai ucapan salam. Kalau ucapan salam bagaimana itu? Kan ada nih perbedaan nih di antara orang-orang mengucapkan salam Natal boleh, salam Ya. ini boleh gitu. Ada salam komprehensif istilahnya, yaitu ada salam agama-agama. Salam agama-agama. Ya, misalnya salam sejahtera untuk kalian, kan ada begitu Oke. kan. Ada lagi itu ya berbagai macam sebutan-sebutan yang biasa dilakukan. Kalau dilihat dari Buya Hamka itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dan begitupun fatwa MUI sekarang tidak membenarkan. Fatwa MUI apalagi Mengharamkan. sudah mengharamkan itu. Tapi dilanggar sama Menteri Agamanya. Itu bagaimana? Lah, jelas ini kan Menteri Agama sekarang tidak begitu memperhatikan ya, karena di situ didominasi oleh sebuah kelompok. Oh, betul. Nah, kalau sudah didominasi oleh sebuah kelompok, itu bukan Menteri Agama lagi, Menteri Agama tapi parsial gitu. Yaitu bisa dinamakan Menteri Agama parsial. Oke. Karena Pak Menteri Agama yang sekarang ini kan mendatangkan protes dari sekian banyak orang, dari sekian banyak kelompok ya. Betul. Termasuk Muhammadiyah sendiri itu berdiri seringkali mengkritisi Departemen Agama itu. Apalagi terjadi klaim bahwa yang mendirikan Departemen Agama ini adalah kelompok mereka gitu. Dari sudut sejarah tidak benar itu. Tidak benar ya? Tidak benar. Jadi kebenarannya bagaimana? Kebenarnya justru dulu munculnya Departemen Agama ini lahir dari gagasan orang-orang Muhammadiyah gitu. Kalau dibaca sejarah nyatanya, Iya. sebagaimana kita juga lihat Pancasila dan sebagainya. Tapi kita fokus pembicaraannya kepada Buya Hamka. Ya. Karena Buya Hamka juga berperan di Muhammadiyah. Iya, berperan di Muhammadiyah Dan MUI. berperan di MUI dan berperan untuk negara. Ya, itu Buya Hamka. betul. Bahkan kita tahu ya ketika ketika Bung Karno ingin meninggalkan pesannya ke Buya Hamka, Iya. nanti kalau saya meninggal tolong saya itu dikafani dengan dikafani dengan kain Muhammadiyah. Allahu Akbar. Itu Sejarahnya begitu ya? Ya, dan Buya Hamka ini orang yang tidak pendendam, walaupun dihukum oleh rejim Bung Karno pada waktu itu tidak dendam. Pernah dihukum? Pernah dihukum, masuk penjara lama di penjara itu, di penjara tanpa peradilan. Tuduhannya apa? Ya, tuduhannya merongrong negara. Di zamannya negara. biasa, Provokator. di zaman itu kan PKI banyak. Iya. Di antara keinginan kuat dari PKI ini memenjarakan Buya Hamka gitu. Oke, jadi yang sengaja PKI ini menggunakan kekuatannya Bung Karno pada waktu itu. masuk ke dalam ya? Iya. Tapi kemudian ketika Bung Karno ini di luar kekuasaan, justru Buya Hamka tidak pernah balas dendam. Tidak pernah balas dendam? Tidak ada balas dendam. Meskipun oleh Pak Harto kan Bung Karno ini ditahan di rumah ya, pada waktu itu. Nah, ketika Buya Hamka datang ke sana atas permintaan Bung Karno, datang beliau itu. Karena memang dulunya itu Buya Hamka dan Bung Karno sahabat karib gitu. Sama dengan Bung Karno dan Kartosuwiryo, itu sahabat karib dulu itu. Hanya saja kemudian Kartosuwiryo menjadi pemberontak gitu. Jadi itu perjalanan Buya Hamka? Buya Hamka itu. Di MUI? Di MUI, di Muhammadiyah pada waktu itu Buya Hamka hanya sebagai ketua cabang saja. Ketua cabang saja? Iya, tapi kekuasaannya melebihi pimpinan pusat. Ya, karena kecerdasan itu kayak sekarang misalnya Bapak Din Samsudin dia. Itu bikin ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Iya. Nah, tetapi kekuasaannya seluruh Indonesia dia itu. Iya, betul ya, betul. Jadi karena kecerdasannya. Iya, karena kecerdasan, keilmuan dan pengaruh. Pengaruh ya. Pengaruh itu menentukan segalanya. Iya. Jadi Buya Hamka itu pengaruhnya sangat luar biasa.
Sehingga kalau kita lihat pengaruh Buya Hamka inilah yang diinginkan, kemudian ketokohan Buya Hamka juga diinginkan oleh kelompok-kelompok rival Buya Hamka, yaitu dijadikan sebagai pesan sponsor. Pesan sponsor. Iya, pesan sponsor. Seolah-olah Buya Hamka adalah orang-orang yang mendukung gagasan-gagasan mereka, padahal tidak gitu. Padahal tidak ya. Kelembutannya, kelenturannya, bahasanya itu membuat orang menggunakan jasa pemikiran Buya Hamka untuk membenarkan kesalahan-kesalahan mereka, menyalahgunakan. Itu. Oke. Kenapa bisa disalahgunakan? Karena itu tadi mereka juga punya kepentingan besar dengan ketokohan Buya Hamka. Kepentingan besar untuk nimbrung di sana atau menjatuhkan? Mengiklankan dirinya, kelompoknya itu dengan menggunakan kebesaran Buya Hamka. Buya Hamka. Oh. Promosi. Lebih Hmm. mempromosikan diri. Misalnya tadi ada sebuah toriko ya, langsung toriko ini menggunakan nama Buya Hamka. Oh, Buya Hamka dibayat misalnya itu. Oke. Padahal tidak. Gitu. Padahal tidak. Nah itu bagaimana ceritanya nih? Apakah benar-benar itu Buya Hamka dibayat atau bagaimana? Itu kebohongan besar itu. Kebohongan besar. Ya, ini saya pernah mendengar bukan kata siapa-siapa, dari keluarganya Buya Hamka sendiri. Dari keluarga Buya Hamka. Allahu Akbar. Tapi kenapa banyak orang yang berani untuk memberikan statement-statement yang dusta kepada Buya Hamka? Ya seperti yang dikatakan tadi, itu sebuah promosi. Promosi kelompok. Promosi kelompok bagaimana meningkatkan rating dari kelompok tersebut. Ya ini juga jawaban ya kepada netizen yang dari kemarin banyak komentar tuh. Ada salah satu habaib yang membicarakan Buya Hamka. Nah ini juga fakta ya. Oke. Ini ada videonya. Kalau mereka itu menyebutkan Buya Hamka itu juga mengerjakan amalan-amalan bid'ah katanya. Seperti maulid, tahlil haul. Apakah benar itu, Ustaz? Tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar sama sekali. Sampai sekarang Buya Hamka belum pernah mencabut fatwa-fatwanya. Sampai beliau meninggal, bahkan anaknya sendiri sudah banyak itu menulis artikel-artikel dan Anaknya kisah. sendiri masih hidup? Ada. Cucunya juga ada. Itu. Nah, mereka ini artinya sudah banyak menulis kisah-kisah Buya Hamka ya. Iya. Dan kemudian menolak semua berita-berita yang berkaitan dengan Buya Hamka yang dikatakan Buya Hamka itu beralih manhaj kepada manhajnya Ahlul Bid'ah itu. Buya Hamka ini justru pernah mengkritisi sifat 20 gitu. Itu di kitab beliau. Di kitab beliau, dan ini kalau mau lebih luas lagi pembicaraan wacana tentang Buya Hamka tadi itu kitab Manhaj Salaf Buya Hamka itu. Sampai sekarang masih ada. Masih ada itu. Allah. Dan tentunya mereka banyak tidak suka karena apa? Ketika disebut salaf alergi gitu. Iya, seolah-olah gimana begitu ya. Kadang kan ketika banyak netizen yang mengagung-agungkan suatu statement dari beberapa habaib yang menyatakan Buya Hamka mengerjakan bid'ah gitu. Mengerjakan ini, buktinya Buya Hamka tidak seperti dulu lagi, ada fase perubahan. Ingat teman-teman, keluarga dari Buya Hamka sendiri sampai sekarang masih ada ya Ustaz ya. Dan mereka bisa bersaksi kalau Buya Hamka dari awal sampai akhir hayatnya masih bermanhaj salaf. Ya, dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini bukan main-main ya. Jadi kalian yang selama ini mengandalkan beberapa video statement dari oknum-oknum itu fitnah yang sangat kecil kepada Buya Hamka. Kalangan promotor. Promotor kepada golongan. Nah, untuk tadi ini kan sempat kita singgung masalah dibaiat. Itu Buya Hamka beneran dibaiatkah? Tidak benar. Tidak benar. Dibaiat oleh toriko atau toriko apa? Ya, ada sebuah toriko yang menamakan torikonya Suryalaya ya. Suryalaya. Itu tidak benar sama sekali bahwa beliau sampai dikatakan itu mencium tangannya tokoh toriko tersebut. Itu semuanya nggak benar. Dan ini ditolak oleh putranya sendiri. Allah, ditolak ya? Iya, ditolak berita hoak tadi itu. Ini ditolak oleh putra beliau? Putranya sendiri tidak benar itu. Ini bukti ya. Jangan sampai main-main kalian. Ya, berbahaya teman-teman. Berdusta atas nama ulama. Iya. Ya, jangankan pada ulama. Ada sebagian dari oknum-oknum mereka kan berdusta atas Nabi kan gampang mereka. Wah, sudah menjadi langganan. Iya, bermimpi ketemu Nabi dikasih hadis kopi, ini itu. Itu ya, kan berdusta atas Nabi jatuhnya. Seperti seorang Habib ya, kalau kita lihat man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siaplah dilemparkan tempat duduknya di neraka itu. Jangankan ke Buya Hamka. Jangankan ke Buya Hamka gitu. Itu sama saja kalau kita lihat siapapun kita tidak boleh berdusta ya. Betul. Harus jujur. Betul. Janganlah kemudian karena ingin menebarkan pengaruh di tengah-tengah umat berbuat dusta, apalagi seperti yang satu itu. Mama itu, sang mama kita. Sang mama, ya. Karena dia gagal jadi papa, ya. Jadi mama. Jadi mama. Sang mama. Makoli ya. Makoli. Allah. Jadi itu ya diantaranya. Mengenai maulid Nabi misalnya, dari Buya Hamka. Ini tidak pernah ada salah satu peristiwa di mana Buya Hamka mengisi maulid, itu nggak pernah. Oke, nggak pernah ya? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah? Tahlilan juga nggak pernah. Jadi kenapa mereka berani sekali mengatakan ya kan itu? Sudah tadi dikatakan, mereka ini promosi. Nah, kalau mempromosikan Buya Hamka, apalagi beliau seorang tokoh yang terkenal, orang nomor 1 di Asia Tenggara, bukan Indonesia. Bukan Indonesia saja. Di Asia Tenggara, dan orang yang dinumatkan sebagai mufassir oleh ulama-ulama Al-Azhar misalnya. Al-Azhar ya? Sampai nama tafsirnya itu tafsir Al-Azhar gitu, dari Buya Hamka. Masa iya itu
dengan keagungannya kemudian mereka tidak bisa mendapatkan cipratan barokah istilahnya dari Buya Hamka. Itu pasti iya gitu. Pasti dapat. Nah, apalagi kemudian mencoba mengkampanyekan pesantrennya dengan menggunakan media Buya Hamka. Akan laris itu. Iya. Coba satu contoh saja, kita ada namanya Universitas Muhammadiyah, Universitas Buya Hamka. Berkaitan dengan Universitas Muhammadiyah itu kan juga menggunakan kebesaran nama Buya Hamka kan. Oh iya. Tapi memang benar-benar Muhammadiyah yang punya gitu. Iya. Kan, Buya Hamka pun ya, orang Buya Muhammadiyah. Hamka itu orang Muhammadiyah gitu ya. Bahkan Buya Hamka ini orang yang sangat tunduk kepada Muhammadiyah. Betul. Jadi beliau itu pernah dihukum juga oleh Muhammadiyah atas kesalahannya pernah itu. Oh ya? Iya. Apa kesalahannya? Karena pelanggaran Buya Hamka terhadap anggaran dasar Muhammadiyah. Oh, pernah? Iya. Jadi pernah dikursing nih. Jadi itulah ya manusia, teman-teman. Manusia tidak pernah luput dari salah, khilaf. Dan itu juga Muhammadiyah tidak mengenal siapa sebenarnya. Kalau kita berangkat dari awal-awalnya, Bung Karno berkali-kali kena damprat itu oleh Muhammadiyah. Karena Bung Karno juga adalah anggota Muhammadiyah resmi itu dia. Bahkan pernah menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah. Bung Karno itu. Allah. Jadi bukan saja orang seperti Buya Hamka, seperti Bung Karno saja itu ada kecenderungan Bung Karno sampai komplain sendiri, mengapa Muhammadiyah tidak pernah nagih iuran katanya. Jadi berangkat dari sana itu memang Buya Hamka nama besarnya itu digunakan oleh siapa saja gitu. Iya. Banyak. Nah, tentunya tujuannya tidak lain ingin lebih memudahkan orang mengenal yaitu proyeknya mereka gitu. Mereka punya proyek luar biasa, misalnya dalam bidang keagamaan tujuannya tadi memperkenalkan thoriqahnya. Iya. Yang dulunya tidak terkenal kemudian dibuat terkenal karena menggunakan keagungan Buya Hamka tadi itu. Benar-benar. Contohnya seperti Maulid tadi. Nah, contohnya Maulid tadi. Kenapa nama Buya Hamka ini ditarik ke acara Maulid? Katanya Buya Hamka merayakan Maulid. Ya, di samping itu sebagai salah satu bentuk invasi pemikiran, agar orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka itu akhirnya bisa sepaham dan mengikuti langkah-langkah mereka. Dan hal ini tercermin misalnya di Muhammadiyah itu ada perayaan Maulid Nabi. Ada. Di Muhammadiyah itu ada perayaan Maulid Nabi, tetapi tentunya dengan persyaratan. Nah, persyaratannya itu yang tidak masuk akal. Sebutin Ustaz, apa saja contoh misalnya. Oke, silahkan merayakan Maulid Nabi. Nah, tetapi jangan melakukan bid'ah. Nah, itu gimana tuh? Nah, coba dari sudut itu aja maulidnya saja bid'ah itu. Saya tanya dulu, kenapa Maulid bisa disebut bid'ah? Kalau itu dikaitkan dengan ubudiyah, ubudiyah itu akan benar-benar menjadi perayaan bid'ah. Kalau dikaitkan dengan ubudiyah, peribadatan tadi. Tetapi misalnya kalau dikaitkan dengan tradisi semata, sebagaimana yang dilakukan, yang juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, itu bisa jadi tidak gitu. Bisa jadi tidak bid'ah. Ya, tidak bid'ah. Karena masuk ke tradisi, bukan peribadatan. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke peribadatan misalnya, ini malam Maulid Nabi misalnya. Siap. Kemudian membaca bacaan yang ditetapkan, ditentukan. Ada yang sebagaimana yang saya sebutkan di antara salah satu pengertian bid'ah itu, yaitu iltizamul kaifiyat. Jadi menetapkan suatu tata cara. Wal hayat, dan juga gerak al-muayyana yang ditentukan, gerak-gerak yang ditentukan. Misalnya kadzikri, kal maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan seperti dzikir dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya. Di situ diadakan bacaan barzanji. Kemudian sampai di pertengahan kan ada istilah mahalul qiyam. Qiyam berdiri. Saya yakin itu mahalul qiyam ini menjadi sebuah kewajiban yang meyakini bahwa arwah Nabi Muhammad itu bisa terpecah belah. Kalau ada 10 maulid itu bisa mendatangi 10 maulid Nabi. Tapi ada mereka memberikan pernyataan Ustaz, di mana bahwa Nabi Muhammad ini layaknya bulan. Dimanapun kita berada, kita bisa melihat bulan. Seperti itulah Nabi. Ya, itu pada akhirnya nanti akan mengatakan sebagaimana kelompok-kelompok sufi menyatakan bahwa Nabi juga itu bagian titisan dari Allah dan Allah juga seperti bulan. Contohnya seperti hadis palsu masalah nur. Ya. Itu kan katanya dari nurnya Allah. Nah, itu Nur Muhammad kan coba bayangkan ya. Hadis palsu. Nah, Nur Muhammad ini jelas terdapat di dalam kitab yang namanya Daqaiqul Akhbar. Saya itu pernah menanggapi Buya Lutfi Yahya itu. Buya Lutfi, Habib Lutfi Yahya. Lah itu pernah menanggapi beliau tapi dengan sopan gitu ya. Kemudian ditanggapi oleh santrinya. Santrinya yang nanggapi. Mengatakan sohe. Tetap sohe katanya. Padahal kalau ditelusuri dari sisi ilmu tajrih yaitu sebuah ketentuan lemah tidaknya sebuah hadis, ternyata itu memang masuk dalam kategori maudhu. Ya Allah. Itu. Jadi itu dipaksakan untuk menjadi sohe. Hadis maudhu dipaksakan agar sohe. Menjadi sohe dengan ada hadis sohe mau dimaudhukan. Iya. Seperti Ainallah. Ainallah itu hadis sohe riwayat Muslim ya. Tapi mau dimaudhukan. Itu mau dipalsukan oleh mereka. Allah. Jadi bagaimana nih masalah hadis Nur Muhammad itu? Pada intinya orang yang sengaja mengada-ngadakan hadis Nur Muhammad ini kan paling bertanggung jawab di hadapan Allah. Padahal Nabi Muhammad sendiri mengatakan kalbasar, dia itu seperti manusia biasa. Ya itu.
tetapi dipaksakan untuk menjadi manusia luar biasa. Luar biasa. Ini yang salah dari umat Islam. Harusnya Nabi ini tidak melahirkan mitos dan kultus di tengah-tengah masyarakat. Setuju, setuju. Sampai Rasulullah mengatakan, janganlah kamu berlebihan sebagaimana, yaitu atrotin Nasara, sebagai orang-orang Nasara yang berlebihan Isa bin Maryam. Iya. Nah itu, la tutruni katanya. Jadi hadisnya itu, janganlah engkau berlebihan tentang aku, kama atrotin Nasara Isa bin Maryam, yaitu sebagaimana Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Nah, Nabi Muhammad dibuat, jangankan itu, ketika Nabi Muhammad misalnya itu dia datang, para sahabat berdiri, itu Rasulullah marah. Jangan perlakukan aku seperti raja-raja Romawi. Nabi yang bilang sendiri. Iya, Nabi sendiri yang bilang kepada para sahabat. Ya, seperti kita lah. Lah ini orangnya tidak ada, menghayal Nabi Muhammad datang, berdiri mereka itu. Yang disebut dengan mahallul qiyam. Mahallul qiyam itu. Betul. Ya Nabi, salam alaikum. Kan arwah Nabi hadir kata. Iya, hadir itu. Sampai ada yang ditimang-timang begini nih. Sampai ada yang salaman. Nah, itu. Pura-pura salaman. Itu memang sangat melanggar akidah sudah. Itu yang disebut dengan istilah berlebihan, gulu fi solihin. Kepada orang-orang ya, soleh. Gulu yaitu kepada orang-orang soleh. Betul. Berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ini menjadi penyebab umat mundur bukan makin maju. Kalau misalnya ada pertanyaannya Bapak Muhammad Nasir, limadza ta'akharal muslimun? Mengapa umat Islam itu mundur? Wa taqaddama ghairul muslim, dan kemudian orang-orang di luar Islam itu maju. Lah yang Indonesia itu meninabubukkan orang-orang bisa sakti, bisa terbang, sehingga tidak perlu lagi berpikir bikin pesawat gitu. Cukup dengan kesaktian. Padahal halu ya? Nah, padahal itu halu. Padahal halu. Jadi kembali lagi kepada Buya Hamka misalnya, berkaitan dengan Maulid. Ini tadi di Muhammadiyah ya. Nah, kalau kembali kepada Muhammadiyah mengadakan Maulid, memang tujuannya misalnya untuk membaca sejarah saja misalnya. Nah, misalkan untuk membaca sejarah saja, sirah Nabawi. Itu tidak masalah. Tidak masalah, cuma itu tidak perlu menetapkan harinya. Oke. Kapan saja kajian sirah. Lah sebenarnya kan ada puasa Senin Kamis itu. Nah, itu kan kita mengikuti cara-cara Nabi, artinya merayakan, memperingati, yaitu cara-cara Nabi. Iya. Mengapa perintah-perintah Nabi tidak dilaksanakan, sedangkan yang tidak diperintahkan dibesar-besarkan? Nah, contoh ya, kita lihat saja. Iya. Kita tahu yang namanya kitab dzikir itu, kitab dzikir yang ditulis oleh Imam Nawawi, Al-Azkar Imam Nawawi, itu adalah kitab dzikir yang menghimpun dari seluruh hadis-hadis Nabi. Dari seluruh hadis-hadis Nabi. Jadi kitab dzikir itu dihimpun menjadi salah satu kitab, namanya kitab Al-Azkar. Di situ semuanya ada. Nah, kalau kita mengacu kepada dzikir yang diadakan oleh Rasulullah itu, yang ditulis oleh Imam Nawawi, insya Allah kita tidak akan sempat berbuat bid'ah. Ini masalahnya, dzikir yang dihimpun dalam kitab Al-Azkar ini tidak pernah dibaca, bahkan mereka itu menciptakan dzikir sendiri. Menciptakan dzikir baru gitu. Kan aneh mereka ini. Diberi yang sunnah tidak mau, bikin yang bid'ah itu. Nah, ini yang dikatakan setiap kali timbul bid'ah, itu pasti akan mematikan sunnah. Imatatus sunnah. Mematikan sunnah. Jadi ihya ulil bid'ah, imatatis sunnah. Kalau menghidupkan bid'ah pasti akan mematikan sunnah atau membantai sunnah. Ini fakta ya. Itu fakta di mana-mana. Tidak ada ceritanya orang yang melaksanakan bid'ah itu mengerjakan sunnah. Jadi kembali lagi kepada pembahasan tadi, kenapa Maulid ini bisa disebut bid'ah? Karena adanya ritual peribadatan baru. Iya, ada ritualnya tadi itu. Nah, seandainya Maulid itu hanya sekedar kajian, maka tidak bermasalah. Saya kira setiap orang itu sudah memperingati Maulid kok setiap hari. Iya, melaksanakan sholat tuh memperingati Maulid Nabi. Jadi pernyataan merayakan Maulid itu hanya sekedar sirah kurang tepat. Kurang tepat. Umum tuh. Artinya yang dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu adalah orang yang memperingati Maulid Nabi. Terus bagaimana apabila ada orang ya, ini populer nih Ustaz, mengenai Abu Lahab yang mendapatkan kenikmatan surga di neraka. Lah, itu kan cuma mimpi ya. Mimpi. Kalau kita lihat dari hadis tersebut, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu Quran. Nah, Imam Malik itu pernah ditanya, ini kan berkaitan dengan hadis ya. Hadis. Lah kalau sekarang kita berbicara Imam Malik, tokoh ulama besar ya, guru Imam Syafi'i beliau, Imam Malik bin Anas, ketika ada seseorang mengajukan hadis Rasulullah, ini ada hadis Rasulullah, sahih hadisnya. Betul. Dan ini riwayatnya Imam Malik sendiri. Menerima dari orang-orang kalau hadis ini sahih, yaitu hadis berkaitan dengan menghadiah badal haji. Ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kalau saya punya orang tua yang nadar melaksanakan ibadah haji ke Mekah, tiba-tiba meninggal? Apa yang harus dilakukan oleh saya? Nah, jawab Rasulullah, yaitu mengganti tadi hajinya orang tua tadi. Badal haji itu. Ini dipandang nama peristiwanya itu adalah hadis Al-Utsmaniyati namanya itu. Ya, itu nama hadisnya, nama judul hadisnya. Kalau dikaitkan dengan ilmu tajrih hadis, al-hadisus sahih. Yang disebut hadis sahih itu ma salima labduhu min rokakatin. Yang selamat lafadznya dari kejanggalan. Ya, wa salima ma'nahu min mukhalafatil ayah.
dan selamat maknanya dari bertentangan dengan ayat. Oke. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan farajaha Imam Malik, yaitu ayat Quran. Kemudian Imam Malik itu menguatkan Al-Quran, memilih Al-Quran, dan kemudian melemahkan hadis jariyah tadi itu yang menggantikan haji orang tua. Iya. Sehingga di situ Imam Malik mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Iya. Bahwasanya seseorang itu hanya akan dibalas berdasarkan amalnya sendiri. Nah itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang itu tidak akan menanggung dosanya orang lain. Berangkat dari sana, nyata sekali bahwa amal baik seseorang itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang yang mati. Apalagi di tahlilan kan ngirim transfer. Ya, itu kalau tahlilan jelas sekali mentransfer pahala. Transfer pahala. Harusnya itu ada pabrik pahala. Gitu. Ada pabrik pahala. Iya, perusahaan pahala, CV pahala apa gitu, pahala kencana. Kan sempat viral tuh. Ada yang katanya paket. Ya, paket 60 juta untuk tahlilan. Sempat viral. Iya, sampai kan, dibikin seperti itu. Kalau memang ada yang seperti itu kan enak. Iya, ya itu mengurangi pengangguran itu. Tahlilan. Bisnis tahlilan tadi. Iya, bisnis tahlilan, tahlilan komersial. Berbayar ya? Ya, jadi berbayar karena apa? Itu kan bisa jadi paket tadi menyebabkan orang masuk surga yang tadinya contohnya enggak, kita akhirnya tidak perlu sholat ya. Iya, kan tidak ada perlu transferan nanti. Bisa ditransfer. Sebenarnya ini pernah diangkat oleh seorang ulama besar Indonesia dulu. Siapa? Namanya yaitu Ustadz Ahsan. Ustadz Ahsan ini ulama besar. Bahkan duel dengan Buya Hamka dulu juga pernah. Iya. Buya Hamka sangat kenal dengan beliau itu, siapa Ustadz Ahsan. Iya. Dia duelnya beliau diskusi dengan Ustadz Ahsan. Ustadz Ahsan ini gurunya Soekarno. Lah Ustadz Ahsan ini adalah seorang ulama ketika itu yang mendebat siapa saja dari kalangan ahlul bid'ah. Tidak satupun dari ahlul bid'ah yang bisa mematahkan Ustadz Ahsan. Itu dulu itu. Jadi ulama-ulama itu kalau sudah ketemu Ustadz Ahsan mundur berapa langkah? Mundur berapa langkah ya? Ngumpet dulu. Iya, karena memang hebatnya orang itu. Di saat itu tidak ada tolok bandingnya Ustadz Ahsan itu. Allah. Dan itu tokoh nasional, bahkan tokoh di Malaysia saja, siapa saja yang ketemu dengan Ustadz Ahsan itu pasti akan dipatahkan. Karena dia menguasai puluhan ribu hadis di luar kepala. Di luar kepala? Iya. Belum ada sampai sekarang gantinya beliau. Ada gantinya dari anaknya sendiri namanya Ustadz Abdul Qadir Hasan. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia bisa menghafal ratusan ribu hadis itu bagaimana? Kalau orang ngaku-ngaku kan tinggal dites saja. Nah, ini banyak yang bilang salah satu tinggal dites aja. Habib si Fulan hafal hadis sekian, itu perlu dites saja dengan satu hadis, dibolak-balik saja hadis itu. Matan dan sanadnya. Iya, matannya saja. Kalau perlu sanadnya dibalik. Iya, sanadnya dibalik. Yang biasanya sahabat yang meriwayatkan hadis, tulis ulama lain gitu. Iya, tahu nggak? Kira-kira dia bakal bisa mengkoreksi itu. Nah, bisa membedakan nggak gitu? Berat yang ngaku-ngaku hafal. Jadi ulama-ulama hadis ini, contoh ya, lagi ini kebiasaan umat Islam di Indonesia. Siap. Kebiasaan umat Islam di Indonesia itu selalu berbicara tentang sanad. Sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Tembus sampai Nabi. Sampai menganggap bahwa Wahabi itu tidak bersanad. Tidak bersanad. Itu benar-benar konyol dan tidak benar. Oke. Orang-orang di Madinah itu, seluruh mahasiswa di Madinah itu memiliki sanad. Yang bagian ke Imam Syafi'i ke Imam Syafi'i. Oke. Yang bagian ke Imam Ibnu Hajar Asqalani ke Ibnu Hajar Asqalani. Iya. Terus terang saja, saya ini bukan cerita siapa-siapa. Iya. Saya punya keponakan kuliah di Madinah. Ponakan di Madinah. Itu memiliki 32 sanad dari ulama hadis itu. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Itu. Jadi sanad ini, dan kalau berbicara sanad kita ini misalnya, taruhlah misalnya Maulid Nabi. Maulid Nabi, balik lagi ke Maulid. Sanad ya, Maulid Nabi. Sampaikah ke Nabi Muhammad itu Maulid? Nah, sampaikah riwayat itu sanadnya itu ke Nabi Muhammad SAW yang pertama. Kemudian siapa yang menjadi sanadnya? Sahabat yang mana yang menghubungkan sanadnya itu? Kemudian dari sahabat sampai ke orang terakhir, itu siapa? Lalu bagaimana menurut hukum ilmu mustalah hadis? Bagaimana hukumnya dari kitab Jarh wa Ta'dil misalnya? Yaitu dari pujian dan celaan tadi. Kan di dalam hadis itu ada istilah al-jarhu muqaddimu ala ta'dil. Yaitu celaan diutamakan daripada pujian. Jadi kalau sudah hadis itu pernah tercela di kalangan ulama tertentu, hadis itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai? Nggak bisa dipakai. Nah, sekarang misalnya, orang-orangnya, itu kan ada istilah matruk ya, ada istilah, yaitu orang yang ditolak hadisnya gitu. Itu ada sebab, banyak sebab. Kemudian ada majhul, perawi majhul, tidak dikenal. Tidak dikenal orangnya siapa? Itu semua ada di dalam namanya transmitter hadis atau silsilah hadis. Nah, dalam kitab silsilah hadis ini, itu memiliki imam-imam masing-masing. Ya. Nah, ketika para ulama hadis membuka kitab-kitab hadis, ternyata tidak ada salah satu perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu akan menjatuhkan derajat hadis itu sendiri. Betul. Makanya kalau kita berbicara sanad, Maulid ini sanadnya sampai ke mana? Sanadnya mana? Siapa yang jadi sanad? Iya. Semualah, bukan hanya itu. Misalnya berbicara thariqah sampai kepada Rasulullah, siapa rawinya? Siapa kemudian sanad-sanadnya? Itu ditanya. Lah kalau cuma mau mengaku bersanad, ya
maling saja bersanad. Iya. Kalau mau mengaku bersanad. Iya benar. Lah sekarang buktikan apakah sanadnya ini diterima oleh ulama-ulama Islam ketika itu atau klaim. Klaim-klaim saja. Nah, yang umum kalau dari Thariqah itu klaim. Tidak ada yang benar-benar bersanad gitu. Tidak ada yang benar. Karena Rasulullah jelas tidak pernah mengajarkan tradisi sufi kayak gitu. Misalnya harus berzikir keliling, muter-muter dan sebagainya gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Harus membaca sekian kali. Kan di dalam Islam itu membaca berapa? Kata 100 kali itu harus ada syariatnya. Iya, ada dalilnya. Contoh, zikir Subhanallah 33 kali. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Nggak boleh bikin Nggak boleh bikin ditambah saja, nggak boleh itu. Apalagi dikurangi. Dikurangi nggak boleh itu. Nah, sama dengan tadi bacaan membaca la ilaha illallah. Saya kan pernah menyampaikan juga ya. La ilaha illallah. Pernahkah Rasulullah saya tanya dulu ke Mas Praf ini. Ya. Gantian. Bahaya ini. Kalau zikir la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah, kalimat baik tidak? Baik. Tapi pernahkah Rasulullah mencontohkan kalimat itu dibuat zikir? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Yang dicontohkan Rasulullah bukan la ilaha illallah, tapi yang lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau la ilaha illallah saja? Belum pernah saya melihat Rasulullah kamu zikir la ilaha illallah. Belum pernah. Tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Rasulullah hanya mengatakan kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Dan siapa yang mengucapkan tanpa beramal itu tidak akan ada gunanya. Maksudnya bagaimana kalimat thayyibah tersebut, kalimat tauhid itu meniadakan benar-benar tidak ada Tuhan, tidak ada apapun yang disembah dalam hidup kita itu hanya Allah saja itu. Ya tidak boleh maksudnya tadi menjadikan media para kiai atau media ustadz tawassul dan sebagainya. Kita yakini ihdinas siratal mustaqim langsung itu. Minta kepada Allah. Surat Al-Fatihah mengajarkan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung itu. Tidak kemudian pakai wasilah-wasilah. Nggak ada di dalam Al-Quran ajaran wasilah itu. Padahal yang lebih tegas ud'uni. Lah, suruh minta langsung kepadanya, bukan minta kepada Rasulullah. Ada videonya, Ustaz. Banyak. Ya Habib Musid iqdi hajatina. Iya, maksudnya itu supaya hajatnya dikabulkan. Minta ke Habib yang sudah mati. Mintanya ke Habib misalnya. Ya. Allah. Jelas itu merupakan sebuah kesalahan. Yang bukan lagi kesalahan enteng, masuk ke dalam yaitu ranah syirik sudah. Iya, betul. Yang bisa menghapuskan seluruh amalan ibadahnya itu. Makanya ini sangat marak di Indonesia. Wa in asrokta la yahbatanna amaluka. Kalau kau berbuat syirik, seluruh amal engkau akan gugur. Allah. Ya tak bersisa sama sekali itu. Jadi nggak mungkinlah Buya Hamka secerdas itu, sehebat itu, lalu membenarkan ajaran-ajaran haul tadi itu. Itu nggak benar itu. Maulid. Memang Buya Hamka dalam rangka mempengaruhi orang-orang filsafat, dia menulis temanya yang cukup menarik perhatian. Misalnya dia menyebut tentang yaitu filsafat hidup. Padahal beliau itu bukan filsafat, tidak pernah mengajarkan filsafat Buya Hamka itu. Tidak pernah mengajarkan filsafat. Iya, filsafat kayak gitu yang dimaksud oleh mereka itu. Lah biasanya kalau sudah tasawuf modern, istilah Buya Hamka ya. Iya. Ada tasawuf modern. Itu dia tidak tasawuf kalau dibaca di dalamnya tidak ada ajaran tasawuf, nggak ada. Tujuannya cuma orang itu mau membaca itu. Oke. Buya Hamka itu seorang sastrawan, seorang pembaca, seorang sastrawan, novelis ya, di bawah lindungan Ka'bah misalnya dia nulis tenggelamnya kapal Van der Wijk itu. Itu semua Buya Hamka yang nulis. Nah, tentu saja yang diinginkan oleh Buya Hamka itu mendorong orang-orang memahami agama dengan cara-cara yang baik gitu. Tetapi tidak bermakna kemudian Buya Hamka ini mengajak mereka keluar dari ajaran-ajaran sunnah. Tidak ada sama sekali kalau kita lihat dari Buya Hamka. Jadi kalau dikaitkan dengan Muhammadiyah, saya sampaikan mengatakan ini kebesaran Muhammadiyah menggunakan nama besar Buya Hamka. Ya. Universitas Buya Hamka. Tapi saya mencari materi yang berkaitan dengan Buya Hamka itu tidak ada sama sekali. Benar? Gak ada? Benar gak ada. Kok bisa gak ada? Lah, harusnya ada materi yang mendorong orang berpikir seperti Buya Hamka. Iya. Dari sisi kecerdasannya memahami agama. Saya memang orang yang sangat kritis itu Mas Praf. Kritis ya. Berkaitan dengan Muhammadiyah, misalnya di Muhammadiyah mengapa sebagai sebuah gerakan dakwah Muhammadiyah ya misalnya berkaitan dengan Muhammadiyah ini. Ini kan perjalanan dakwah Buya Hamka kan juga panjang itu. Itu kan panjang di situ. Harusnya ada materi yang menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan Buya Hamka. Sehingga benar nampak Islamnya itu. Betul. Aura dari Muhammadiyah itu benar-benar ada gitu. Iya. Ini kan Muhammadiyah besar tapi yang di dalam kan fakultas umum. Betul. Yang banyak gitu ya. Betul. Lah kalau AIKA yang berkaitan dengan agama Islam itu sangat kecil porsinya itu. Iya. Sama seperti sekolah-sekolah umum lainnya. Nah yang kita inginkan
sampai saya itu menggagas bagaimana sih kalau kita adakan di Muhammadiyah universitas yang memang kualitasnya Islami gitu. Oke. Tidak mencontoh kualitas umum. Ini jadi universitasnya yang betul-betul Islami. Iya. Misalnya meniru seperti Mesir dari sisi bahasa menguasai, dari sisi ilmu alat, iya semuanya ada di situ. Bidang tafsir, ulumul tafsir dan ulumul hadis semua, harus ulumul fikih, semua ada di dalam universitas yang baru itu. Betul. Harusnya itu yang digagas. Dan ini dalam rangka yaitu tidak mudah tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman di luar. Terkadang kan ada kontaminasi, sedikit saja ada gesekan dengan Salafi misalnya ya. Iya. Ada gesekan dengan Salafi, langsung ikut-ikutan menyalahkan Salafi. Iya. Ini menunjukkan makin tumpulnya berpikir dari sebagian orang-orang di Muhammadiyah. Penyebabnya apa? Penyebabnya distorsi. Distorsi dari? Distorsi dari pelajaran-pelajaran yang ada di Muhammadiyah itu. Kemudian masuknya orang-orang luar Muhammadiyah dari dosen dan sebagainya. Itu yang masuk di situ. Mempengaruhi juga. Kurangnya filter ya? Ya, jadi filter tidak ada. Ini bisa dikatakan apa ya? Sebenarnya sama dengan manajemen konflik dia itu. Akhirnya apa terjadi konflik di Muhammadiyah? Konflik internal itu yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Harusnya di situ harus ada desainer yang benar-benar ingin mewujudkan langkah Muhammadiyah. Ini kan orang-orang di sekolah di Muhammadiyah kadang-kadang begitu alumni dia jadi apa gitu. Lah kalau misalnya di Salafi nih ya, kita lihat Salafi, yaitu tahu salah jauh-jauh lah yang di Yogyakarta kemarin yang saya datangi, Abu Nida misalnya. Lah itu kan dia setiap tahunnya paling tidak ada wisudawan yang di wisuda itu ada sekitar 400 penghafal Quran. Oh, tiap tahun? Tiap tahun itu ada yang 1000 katanya itu ada yang 1000. Nah ini kan langsung mewakili Salafi. Kalau kita di Muhammadiyah seperti itu, siapa yang mewakili Muhammadiyah? Mereka begitu keluar sudah nggak mikirin Muhammadiyah. Itu yang banyak. Coba kalau kita kalkulasi dari dahulu kala adanya Universitas Muhammadiyah sampai sekarang, mana hasil yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu? Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan gitu. Padahal asetnya besar Muhammadiyah ini, triliunan ya. Triliunan ya. Ratusan triliun malah. Seluar biasa itu. Karena luar biasanya tadi. Tapi kalau kemudian ada perubahan akibat kontaminasi paham, ya, masuknya kan, orang dari luar, ya akan berakibat fatal. Nah, dulu saya katakan ini kaitannya dengan Salaf dan Buya Hamka ya. Buya Hamka. Nah, kalau tadi Buya Hamka itu memang benar-benar misalnya memikul dakwah Salaf kalau dilihat dari buku Manhaj Salaf tulisan tadi. Beliau. Lah, ini Muhammadiyah. Iya. Pada tahun 86 sampai tahun yaitu 2007 terakhir. Itu kerjasama dengan Salafi. Kerjasama dengan Salafi? Kerjasama dengan Salafi. Jadi mereka ini di kantor PP Muhammadiyah itu ada kantor Salafi. Benar, ini serius ya. Ibarat satu tubuh ya? Ya, ibarat satu tubuh. Dulu bahkan ketika Ja'far Umar Talib itu mengirim pasukan ke Ambon banyak orang-orang Muhammadiyah yang masuk di dalamnya itu. Ini juga menarik untuk kita bahas nih. Ya, iya. Jadi di sini akan kemudian terjadi perubahan-perubahan itu akibat setelah orang-orangnya yang hebat-hebat meninggal di Muhammadiyah itu. Misalnya contoh ya, Buya Anhar. Beliau orang yang pertama kali mengaitkan Salafi itu dengan Muhammadiyah. Nah, sampai seluruh kitab-kitab Salafi ini itu dikirim melalui Muhammadiyah di pusat. Dikirim ke seluruh Indonesia itu. Keuangan, saya kan sampai dipanggil diinterogasi oleh orang-orang di PP Muhammadiyah. Karena apa itu? Itu karena saya menceritakan bahwa Muhammadiyah menerima uang 400 masjid dari Salafi. Ketika ada kasus dikatakan bahwa Salafi mencuri masjid Muhammadiyah. Saya bilang ada 400 masjid. Tadi pagi saja waktu saya mengisi kuliah itu sempat ramai dengan salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah. Tadi pagi. Nah, di situ kalau kita cermati ada titipan dari Ihya At-Turas dulu itu kerjasama dengan Muhammadiyah. Lalu dia membangun masjid dari uang Salafi itu. Sebanyak 400 masjid itu. Luar biasa. Ini fakta yang sangat. Jadi fakta ini tertulis itu di manajemen Muhammadiyah. Fakta yang tidak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Bahkan dulu di situ itu di Muhammadiyah transitnya berbagai kitab Salafi seluruh Indonesia. Masya Allah. Berton-ton kitab dikirim lewat Muhammadiyah itu. Apakah itu kitab-kitab seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu semua bentuk paket-paket yang diberikan kepada seluruh dai-dai Muhammadiyah. Dan kalau dilihat seluruh tokoh-tokoh pesantren ini, Abu Nida dia orang Muhammadiyah, Salafi dia. Kemudian Aunur Rafiq di Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Furqan juga orang Muhammadiyah. Nah, melihat dari sana juga dari keluarga Ja'far Umar Talib di Malang adalah orang Muhammadiyah. Allah, berarti memang hubungannya kuat dengan hubungan batin. Mengapa kemudian terjadi benturan antara Ustadz Muflih dengan Muhammadiyah? Itu yang tidak kita inginkan gitu. Mengapa kemudian harus bermusuhan gitu? Iya. Kenapa? Nah, ini tentunya kalau menurut saya itu hebeng tuh. Jadi kalau dulu itu saya mengenal tokoh namanya Buya Anhar Burhanuddin MA.
beliau ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau tokoh salafi di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah. Jadi kalau beliau sehari-hari pakai celana itu cingkrang gitu. Iya, Malah kata Buya Yahya, yang cingkrang itu yang benar. ya cingkrang yang benar itu. Memang kalau kita lihat orang Betawi ini banyak benernya, orang cingkrang semua. Iya benar ya. Jadi di situ kalau kita telusuri, memang dari gerakan yang dilakukan oleh Buya Hamka itu tidak ada perbedaan dengan yang dilakukan oleh Salafi ini. Apalagi sampai beliau dituduh mengerjakan bid'ah. Nah, itu mustahil orang seperti Buya Hamka. Dosa besar orang yang ini kan padahal keluarganya masih hidup ya. Keluarganya masih hidup. Apakah ketika Buya Hamka wafat ditahlilin? Tidak benar itu. Berarti fix tidak merayakan. Tidak benar. Jadi tidak ada tahlilan di kematian Buya Hamka itu. Ya ini keluarganya sendiri yang bercerita. Bahkan kemarin ada keinginan ya, saya bertemu dengan keluarga Buya Hamka, ingin dipertemukan dengan keluarga semuanya itu, dan kemudian kita akan mengajak nanti kalau misalnya itu jadi, saya undang itu podcast juga ke sini gitu. Siap. Nah, itu. Ingat. Jadi kalau ini kemudian bisa dikumpulkan dari seluruh keluarga Buya Hamka untuk membuktikan memang benar-benar tidak ada tahlilan di acara kematian Buya Hamka itu. Allahu Akbar. Jadi ini peringatan juga kepada kalian, menyeret-nyeret nama Buya Hamka, mengerjakan tahlilan, haul, bahkan maulid. Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya. Ya, bagaimana mungkin Buya Hamka melaksanakan tahlilan gitu, atau keluarganya. Padahal kalau kita lihat di Muhammadiyah itu sangat begitu ketatnya tentang tahlilan itu. Betul. Soal sekarang ada orang Muhammadiyah misalnya, kemudian menghadiri tahlilan kayak Pak Din dulu ya misalnya, itu kan dibesar-besarkan. Padahal yang didatangi Pak Din itu kan tahlilan politik. Tahlilan politik. Sifatnya yang politis saja gitu. Bukan peribadatannya. Bukan, maksudnya dia datang ke sana itu karena tuntutan politik pada waktu itu. Saya kira seorang Pak Din itu tahu kok, apalagi dia mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Pak Din itu karena situasi yang pada waktu itu membutuhkan santunan-santunan kayak gitu itu. Yang jelas dia tidak ikut tradisinya, cuma duduk saja. Nah, cuma kan menurut Muhammadiyah yang terbaik tidak menghadiri. Yang terbaik ya. Iya, jadi yang terbaik itu tidak menghadiri acara-acara tahlilan tersebut. Iya. Bahkan tidak makan makanannya. Nah, sayangnya ini yang kemudian banyak juga diajarkan oleh Buya Hamka itu di daerahnya di Sumatera Barat, kemudian di sekitar itu kan Masjid Buya Hamka itu. Iya. Al-Azhar. Al-Azhar itu kan Masjid Buya Hamka. Lah mengapa kemudian Masjid Buya Hamka ini tidak pernah mengadakan acara-acara yang katanya itu tadi seperti haul Buya Hamka dan haul Buya Hamka. Padahal kalau kita lihat dari Masjid Al-Azhar ini midan dakwahnya Buya Hamka waktu itu. Ya, kenapa gak merayakan haul? Ya, kenapa tidak merayakan haul gitu kan? Itu bukti kalau beliau tidak merayakan haul. Tidak mengajarkan pula. Dan saya ketemu dengan namanya seorang Satriawan Tanjung, beliau juga adalah orang dekat Buya Hamka, masih keluarga dekat. Jadi hampir seluruh berita yang berkaitan dengan Buya Hamka, ikut Toriko, ikut ini banyak dari keluarga jauh juga ini. Masih apa keluarga apa namanya kalau sepupu? Kerabat ya. Lah itu menyatakan yang sama. Kerabatnya Satriawan Tanjung ini menjadi salah satu ketua pimpinan lembaga dakwah komunitas di pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI. Namanya Satriawan Tanjung. Satriawan Tanjung. Lah, jadi dia sendiri itu ketika berbicara Buya Hamka, memang Buya Hamka tidak pernah praktek-praktek seperti itu. Banyak kebohongan lah yang berkaitan dengan Buya Hamka itu. Mencari yaitu tadi promosi untuk membesarkan bisnis tahlilannya itu. Sangat bahaya ya Ustaz ya. Iya, sangat bahaya karena kedustaan-kedustaan yang dijadikan dasar-dasar mereka memperjuangkan kebiasaannya yang salah itu. Membranding ya. Ya, jadi sama dengan framing itu. Framing. Nauzubillah min dzalik. Oke, yang terakhir Ustaz. Iya. Yang terakhir, kaitan Buya Hamka dengan buku Perbendaharaan Lama. Wah, itu buku yang mungkin bagi kelompok-kelompok di luar Wahabi itu bikin marah. Kenapa bikin marah? Ya bikin marah karena itu pembelaan setia Buya Hamka terhadap ajaran Wahabi. Benar. Iya. Jadi buku itu menceritakan perjuangan seluruh pahlawan-pahlawan di Indonesia ini. Banyak sekali dari mereka yang dipengaruhi oleh Wahabi. Misalnya Perang Padri, semuanya itu dipengaruhi Wahabi menurut Buya Hamka. Sampai Ali Basah Sentot dan sebagainya itu berpaham Wahabi. Dan kita kan tentu saja lebih percaya Buya Hamka daripada yang lainnya gitu ya. Setuju. Karena Buya Hamka yang menulis sejarah itu. Nah, dari pemaparan Buya Hamka ini, semua yang berkaitan dengan pembelaannya terhadap Wahabi sebenarnya ditujukan yaitu untuk pemilihan umum yang terjadi di masa itu. Karena PKI juga pada waktu itu, PKI itu berteriak-teriak Wahabi. Itu Buya Hamka loh yang bilang. Jadi PKI saja itu takut dengan nama Wahabi. PKI saja takut. Takut dengan nama Wahabi. Hingga ketika peristiwa pemilihan umum di zaman Masumi, bagaimana supaya Masumi ini bisa digembosi? Di antara salah satunya diangkat yaitu isu-isu Wahabi.
Jadi memang itu sebuah kejahatan politik. Kejahatan politik. Karena kita tahu bahwa peristiwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sebenarnya yang paling erat kaitannya dengan dunia politik, bukan dunia agama. Kalau kita melihat misalnya dari prasangka orang-orang yang memang jahat itu berkaitan dengan politik semua. Contoh misalnya, Sianatul Insan an Waswasi Zaini Dahlan, itu nama sebuah buku yang ditulis oleh Al-Hindi. Dia ulama India yang menulis sebagai bantahan kepada ulama yang dianggap sesat oleh beliau, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, sementara kalau kita lihat Indonesia, Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Mekah ini, oleh kelompok-kelompok Toriko, kelompok Sufi, dianggap tokoh mereka yang paling agung. Nah, dia menulis sebuah kitab, namanya Kitab Al-Fitnatul Wahabiyah. Al-Fitnatul Wahabiyah. Iya, Fitnatul Wahabiyah. Jadi Wahabiyah ini kemudian di situ didiskreditkan oleh beliau sebagai ulama besar. Ulama besar beliau tuh. Dari Mufti Syafi'i. Tapi banyak orang yang menyoroti kegagalan beliau memahamkan agama. Iya. Karena beliau dekat dengan mullah-mullah pada waktu itu. Karena dia dekat sama Syiah. Iya, dekat dengan Syiah. Lah kemudian dia pula yang menghantam Wahabi, dan kitab inilah yang kemudian menyebar di Indonesia yang melahirkan kebencian kepada Wahabi. Jadi nama kitabnya itu Al-Fitnatul Wahabiyah. Kemudian muncul kitab yaitu Ar-Raddu ala Fitnatil Wahabiyah. Itu ada jawaban atau menolak paham, yaitu kitab yang ditulis oleh Zaini Dahlan tadi. Itu terjadi polemik antar kitab. Dari Ahmad Dahlan, yang kemudian Ahmad Dahlan ini, Zaini Dahlan ini bukan Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Gurunya orang-orang terkenal di Indonesia ini. Betul. Ya misalnya seperti gurunya Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Gitu. Guru termasuk Kiai Haji Hasim Asy'ari dan sebagainya. Lah itu konon kan belajar kepada beliau, termasuk Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Itu kan berguru kepada beliau semua. Jadi ini pembicaraan ilmiah ya. Jadi jangan dijawab sembarangan gitu ya. Betul. Jadi saya berbicara ilmiah, dibantah dengan ilmiah. Iya, betul. Berangkat dari sana, dari apa tadi kitabnya yang ditulis oleh Buya Hamka terkait dengan kitab dari perbendaharaan lama, itu memang buku yang menyerang kelompok-kelompok yang anti Wahabi. Menyerang semua kelompok anti Wahabi, di situ masuk daftar hitam Buya Hamka. Jadi kalau mau dianggap ya daftar hitam Buya Hamka, karena mereka ini sampai menyebutkan ya PKI dan siapa itu di dalamnya. Lah itu katanya Buya Hamka akan selalu muncul setiap tahun, ternyata terbukti perkataan Buya Hamka ini. Apalagi setiap pemilihan, jangan pilih calon presiden yang terpapar Wahabi. Lah di zamannya Pak Amin Rais, satu contoh, waktu masih 3 partai itu, bukan sudah partai terbuka, yaitu berdirinya awal kali pertama PAN, Partai Amanat Nasional pertama kali itu, di waktu itu kan Pak Amin sempat mencalonkan presiden. Fitnahnya itu di seluruh Indonesia sudah terjadi. Jangan pilih presiden yang dari PAN itu, dia nanti kalau jadi kuburan-kuburan itu akan dihancurkan, diratakan dan sebagainya. Lah, memang kejahatan politik paling jahat ya seperti ini, menggunakan kedok agama tadi. Untuk menghancurkan. Untuk menghancurkan orang lain. Nah, itu dijadikan kebiasaan oleh mereka. Kemudian yang menerima pemahaman-pemahaman tentang Wahabi ini itu orang awam. Korbannya orang awam. Yang gampang ikut mereka, mudah percaya. Mudah terkontaminasi. Pada akhirnya mereka karena tidak mampu membendung yang datang dari kelompok-kelompok yang anti Wahabi tadi, itu percaya begitu saja mereka. Tanpa mengkritisi. Karena tidak mampu, memang sudah sejak awal didoktrin seperti itu. Lalu bagaimana orang yang sudah dicuci otaknya? Kan itu sama saja, bukan hanya teroris yang dicuci otaknya. Orang anti Wahabi itu dicuci otaknya. Juga otaknya. Bahwanya kalau ada istilah Wahabi, itu pasti sesat. Lah itu doktrin luar biasa itu. Mematikan itu. Padahal Wahabi qala Allah qala Rasul. Lah tadi malah dikait-kaitkan dengan anti NKRI, dengan Pancasila dan sebagainya. Kan saya tadi sudah bilang, Bung Karno saja beliau seorang presiden pertama, di dalam bukunya tadi di bawah bendera revolusi yang ditulis oleh Bung Karno, bagaimana pujian-pujian Bung Karno terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu sangat luar biasa. Karena apa? Itu digambarkan oleh Bung Karno. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW memberantas kemungkaran di Mekah, termasuk musyrikin, apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sama persisnya dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu ditulis oleh Bung Karno. Kemudian siapa yang mendidik Bung Karno? Yang mendidik Bung Karno itu adalah Ustadz Hasan tadi itu. Lewat surat-surat dari Endeh. Namanya surat-surat dari Endeh. Apa Endeh? Surat dari Endeh itu nama daerah Endeh. Endeh. Tempat pembuangan tahanannya Bung Karno. Kan Bung Karno pernah ditahan tuh di zaman Belanda gitu. Betul. Nah, dari sana kalau kita cermati, anti Wahabi itu bukan baru. Sudah lama. Sudah dari dulu. Mendarah daging dan orangnya yang anti Wahabi itu saja. itu saja. Saya kira hafal lah. Kalau anti Wahabi pasti orang gitu, orang sana gitu. Orang sono. Orang sono lah gitu. Itu nggak ada yang anti Wahabi dulu. Wah, Muhammadiyah itu istilah orang Malaysia paling teruk disebut Wahabi itu. Jadi perjalanan Muhammadiyah sendiri itu mulai dari awal
bangkitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu sampai dikafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Kemudian selain itu, yaitu musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dibakar oleh mereka itu. Iya. Jadi bukan baru sekarang ada orang ngamuk-ngamuk anti Wahabi. Di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah ngamuk-ngamuk. Sudah ada yang seperti itu. Iya. Bener. Rasanya nikmat kalau sudah bisa ngamuk itu. Makanya kalau lihat dari Buya Hamka begitu getolnya, begitu kerasnya beliau itu membantah pendapat-pendapat orang-orang yang anti Wahabi tadi itu. Betul, betul. Bahkan akan mengatakan Buya Hamka kalau disimpulkan dari tulisannya semua itu satu bab Wahabi, dari tulisannya kalau disimpulkan dia akan mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka karena Wahabi. Karena apa? Yang dibicarakan seluruh pahlawan-pahlawan perang yang Muslim di Indonesia ini yang membela penjajahan dari Belanda itu, lah semuanya itu adalah Wahabi menurut Buya Hamka. Menurut Buya Hamka? Iya. Lalu bagaimana orang-orang sekarang yang ada orang Muhammadiyah anti Wahabi ini Muhammadiyah cap apa gitu? Muhammadiyah cap apa? Nggak tahu Buya Hamka berarti. Ya, barangkali ya, bahkan tadi saya sempat ya tadi pagi itu ketika berbicara dengan tokoh dia ngotot membela. Tapi saya katakan, Pak, Bapak kalau tidak tahu persoalan Wahabi sebaiknya jangan ngomong. Jangan ngomong ya. Diam tuh. Betul. Nah, jangan kemudian gambarkan dengan wewenang Bapak, oh Muhammadiyah begini, penafsiran tarjih begini-begini. Itu salah, Pak. Jangan kemudian Bapak merasa bukan saya sombong, Pak. Jangan Bapak merasa lebih hebat dari orang majelis tarjih Muhammadiyah, saya bilang gitu. Iya. Karena orang majelis tarjih Muhammadiyah itu sudah membidangi bidangnya. Jadi kalau orang seperti Bapak misalnya kemudian menghina dan melemahkan tarjih tidak penting itu disebarkan di Muhammadiyah, berarti Bapak lah yang ingin merobohkan Muhammadiyah, saya bilang gitu. Ustaz sempat itu iya. Benar tadi pagi itu rame pas live ada di anu itu saya. Siaran langsung gitu. Jadi di sini menunjukkan orang Muhammadiyah sendiri itu ada yang tidak senang dengan tarjih Muhammadiyah. Jadi mereka sudah tidak sependapat dengan fatwa tarjih. Iya, tidak sependapat. Makanya tadi aneh kalau kemudian Muhammadiyah di satu sisi Muhammadiyah itu membolehkan maulid, di sisi lain melarang berbuat bid'ah di dalam maulid. Karena maulid sendiri itu bid'ah sudah. Yang satu. Maulid sendiri sudah bid'ah. Iya. Kemudian yang kedua, kitab Barzanji ini, kitab Barzanji itu sudah dianggap gudangnya kitab syirik oleh Muhammadiyah itu. Gudang malah? Iya. Barzanji Jadi itu ketika dibaca, apakah boleh saya membaca riwayat di dalam, sebaiknya tidak membaca. Sampai difatwakan begitu? Iya. Karena kalau membaca, di situ banyak sekali adalah syirik. Tidak menyebut subhat. Bukan syirik. Syirik ya? Lah, karena di situ misalnya tadi itu tentang Nabi Muhammad yang berpindah dari Nabi ke Nabi. Kemudian kedudukan Nabi Muhammad ini sebenarnya adalah kekal sama dengan Allah dan sebagainya. Ya. Iya benar. Itu di dalam kitab Barzanji kalau kita lihat, itu pujian berlebihan. Berlebihan ya. Karena apa? Nabi Muhammad itu dari Nabi Adam, dari terus Nabi Idris, terus sampai ke Nabi Muhammad menjelma menjadi manusia gitu. Jadi Nabi Muhammad ini hantu menurut mereka itu. Allah. Nabi Khidir hidup sampai sekarang. Nah, Nabi Khidir juga dikatakan hidup. Karena apa? Itu semua halu itu. Cerita-cerita halu. Luar biasa ya teman-teman, kita membahas masalah Buya Hamka ini bisa menjelaskan tentang kemerdekaan, penjajahan Belanda, Nabi Khidir, Nur Muhammad dan lain sebagainya kita bahas di sini. Jadi sudah super komplit. Jadi kalau kalian masih mempertanyakan, masih bertanya-tanya, masih terdoktrin oleh ucapan-ucapan oknum-oknum yang menyatakan Buya Hamka itu masih maulidan dulunya, masih tahlilan, semuanya terbantahkan di sini. Dan lebih valid lagi jika nanti keluarga dari Buya Hamka bisa duduk di sini. Insya Allah. Insya Allah itu datang. Baik teman-teman, sudah cukup ya Ustadz ya? Ya. Jadi ini cukup menjelaskan ya untuk sementara ini. Kalau kalian masih ngotot, nanti kita akan datangkan orangnya. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, semoga ini bisa bermanfaat semuanya dan kita akan lanjut pembahasan kita tentang sesuatu yang lebih penting lagi nanti. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.